yang mungkin dengan persoalan sapi ini ada keterkaitan Pak Bupati, ya, untuk supaya melakukan pengambilan paksa, ya, sapi para pedagang sapi ini untuk dibawa, dibawa atau dipindahkan ke tempat yang lain. Jadi sapi ini 14 ekor semua sudah mati semua. Harapan kita janganlah, karena kita sebagai bupati ataupun siapapun pejabat di Kabupaten Ende, ya, jangan kita merasa bahwa dengan hari ini kita berkuasa, bahwa menganggap hak-hak masyarakat ini kita bisa rampas semaunya kita, seenaknya kita, dengan menggunakan tangan aparat ini. Ini yang kita tidak pingin, ya. Dalam waktu dekat kita akan minta kuasa hukum yang kita pakai itu untuk supaya sesegera mungkin untuk masukkan gugatan perdata ke pengadilan. Masalah pengambilan sapi milik pedagang dari rumah pemotongan hewan di Nanganesa oleh oknum aparat Brimob yang diduga atas perintah Bupati Ende sejak tahun 2020 hingga saat ini belum selesai. Atas kejadian tersebut, pedagang daging sapi merasa sangat dirugikan. Oleh sebab itu, pedagang daging sapi terus melakukan upaya untuk memperjuangkan hak mereka, diantaranya dengan cara meminta bantuan kepada lembaga DPRD Kabupaten Ende. Berdasarkan pengaduan pedagang daging sapi, lembaga DPRD melalui fraksi Demokrat pada saat itu langsung merespon dan ditindaklanjuti dengan memberi advokasi bantuan hukum. Untuk mengetahui lebih lengkap terkait masalah pedagang daging sapi, selengkapnya simak penjelasan Mahmud atau lebih dikenal dengan sapaan Bento, anggota fraksi Demokrat dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Ende berikut ini. Pemirsa Suara Fakta Hukum, saat ini kami sedang bersama Bung Bento, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Ende. Perlu diketahui, beberapa waktu lalu Bung Bento ini sangat gencar membongkar suatu permasalahan terkait dengan permasalahan sapi milik masyarakat. Abang Bento, bisa menceritakan kronologi terkait permasalahan pengambilan sapi milik pedagang tahun 2020 seperti apa kejadiannya? Jadi baik, terima kasih. Jadi persoalan sapi ini kenapa pada saat itu kami coba mengangkat dan membantu persoalan masyarakat, karena atas pengaduan masyarakat para pedagang daging sapi ini mengadukan ke lembaga DPR berkaitan dengan pengambilan sapi oleh oknum aparat Brimob, ya, tanpa sepengetahuan pemiliknya. Nah, sehingga pada saat itu dalam pengaduan itu para pedagang daging sapi menyampaikan ini secara resmi ke lembaga DPR. Nah, sehingga pada saat itu kami merespon pengaduan ini. Apalagi persoalan ini terjadi di tahun 2020 dan pada saat itu kita satu republik ini mengalami pandemi COVID, ya, mengalami pandemi COVID. Nah, pada saat di forum resmi paripurna, ya, selaku ketua fraksi Demokrat pada saat itu, ya, kita meminta kepada pemerintah untuk supaya lakukan mediasi dengan aparat Brimob untuk supaya sapinya itu dikembalikan kepada pemiliknya, sehingga di kemudian hari tidak berdampak kepada persoalan-persoalan hukum. Nah, sehingga di forum resmi pada saat itu forum paripurna, ya, selaku ketua fraksi itu saya menyampaikan ke pemerintah. Nah, setelah itu kami dari fraksi Demokrat ini bukan mendapat jawaban yang bijak dari pemerintah Kabupaten Ende. Ya, di saat kami menyampaikan di forum resmi itu, malah Pak Bupati dia menyampaikan jawaban pemerintah itu menyampaikan bahwa para pedagang daging sapi ini melakukan pelanggaran hukum. Terus poin keduanya, Pak Bupati menyampaikan bahwa kalau para pedagang daging sapi ini merasa tidak puas, maka silakan lakukan upaya hukum. Sehingga pada saat itu saya coba
interupsi kembali di saat pimpinan sidang, pimpinan forum paripurna itu untuk melanjutkan agenda berikutnya, dan saya menyampaikan kembali kepada pemerintah, ya. Dan kami pada prinsipnya sikap kami dari fraksi Demokrat ini, ya, kami meminta supaya ada jawaban sikap bijak dari pemerintah untuk menyikapi persoalan para pedagang daging sapi ini. Sehingga muncullah pertanyaan saya kepada pemerintah pada saat itu. Kira-kira pelanggaran hukum seperti apa yang dilakukan oleh pedagang daging sapi? Terus poin kedua, saya menyampaikan lagi, minta maaf Pak Bupati, ya. Saya merasa tertarik dan agak sedikit heran, ya, dengan pernyataan Pak Bupati poin kedua ini, yang mana Pak Bupati sendiri meminta para pedagang daging sapi ini untuk supaya melaporkan Pak Bupati ini ke para penegak hukum, dan itu yang kami tidak inginkan pada saat itu, ya. Tetapi kalau ini dikehendaki oleh Pak Bupati sendiri, pada saat itu selaku Ketua Fraksi Demokrat, saya menyampaikan bahwa kami Fraksi Demokrat siap memberikan bantuan advokasi hukum kepada para pedagang daging sapi. Tetapi per hari ini, ya, pada saat di forum paripurna itu, kami menyampaikan untuk supaya tidak ada masyarakat Kabupaten Ende ataupun khususnya para pedagang daging sapi ini yang melaporkan Bupati ke aparat penegak hukum berkaitan dengan mungkin, ya, kebijakan yang mungkin dengan persoalan sapi ini ada keterkaitan Pak Bupati, ya, untuk supaya melakukan pengambilan paksa, ya, sapi para pedagang sapi ini untuk dibawa atau dipindahkan ke tempat yang lain, ya. Dan pada saat itu Pak Bupati mengatakan bahwa para pedagang daging sapi ini melakukan pelanggaran hukum, sehingga saya pertanyakan ke Pak Bupati, kira-kira hukum mana, ya, yang para pedagang daging sapi ini melakukan pelanggaran? Karena di Undang-Undang Peternakan Hewan itu dia sudah mengatur jelas sapi betina yang boleh dipotong dan tidak boleh dipotong, sapi betina ruminansia. Nah, kira-kira di pasal mana, ayat mana yang para pedagang daging sapi ini melakukan pelanggaran hukum, ya? Karena sapi ini sebelum dipotong, sapi ini para pedagang daging sapi menitipkan sapinya di rumah potong hewan, yang mana rumah potong hewan itu adalah milik pemerintah daerah Kabupaten Ende. Karena sapi mereka sebelum dipotong, ya, dan yang berhak untuk melakukan pemeriksaan sapi ini layak dan tidak layaknya untuk dipotong, yaitu dokter hewan yang mempunyai sertifikat. Nah, dokter hewan ini juga PNS dari pemerintah, bukan dari pihak pemilik sapi. Nah, kalaupun di RPH terjadi pelanggaran hukum, maka jangan salahkan pedagang daging sapi, salahkan petugas yang ditempatkan di sana. Kalaupun mungkin ada temuan-temuan seperti yang Pak Bupati sampaikan, ya. Sehingga pada saat itu juga di forum resmi paripurna, kami fraksi Demokrat tidak mendapatkan jawaban yang bijak dari pemerintah. Nah, sehingga pada saat itu, apalagi di forum resmi itu, kami sudah menyampaikan bahwa siap memberikan bantuan advokasi secara hukum kepada para pedagang daging sapi. Sehingga pada saat itu saya juga lakukan koordinasi dengan kuasa hukum yang mungkin sampai saat ini kami masih pakai untuk menyelesaikan sengketa ataupun persoalan sapi ini, ya. Sehingga di situ ada diskusi dan komunikasi, sehingga kuasa hukum ini juga bersedia untuk membantu para pedagang daging sapi ini. Jadi seperti itu. Bapak, kalau boleh tahu berapa jumlah sapi yang diambil oleh oknum aparat Brimob pada saat itu? Jumlah sapi ada 14 ekor. 14 ekor. Pada saat pengambilan sapi itu dibawa kemana? Pada saat pengambilan sapi itu, kami mendapat pengaduan dari masyarakat itu sendiri. Awalnya mereka juga tidak tahu sapinya dibawa kemana. Hanya sapinya itu di RPH sudah tidak ada lagi berada di tempat tersebut. Sapi itu sudah dipindahkan. Sehingga di saat forum resmi paripurna juga
Maka saya mengatakan kita mengambil barang orang tanpa sepengetahuan pemilik, kalau saya menggunakan kata-kata kasar, bahwa maka ini adalah pencurian. Ya, pencurian ataupun penggelapan. Jadi seperti itu. Pada saat sapi diambil, reaksi pemilik sapi seperti apa pada saat itu? Pada saat pengaduan yang pertama, di situ ada rasa kekecewaan. Ya. Kenapa mereka merasa kecewa? Karena mereka merasa seperti diintimidasi. Ya. Karena memang ada kejadian, ada pengaduan dari salah satu ASN yang ditempatkan di RPH itu, yang mana kejadiannya itu di hari Minggu, ya, beliau ini sempat diancam mau digampar oleh aparat oknum aparat Brimob, ya, pada saat dia pulang gereja serta anaknya juga yang dia bawa, yang masih kecil, ya. Memang kalau kita melihat, sehingga pada saat di forum paripurna juga kita menyampaikan ke pemerintah, secara psikis anak ini di saat bapaknya diancam mau digampar pasti terganggu, sehingga kita juga meminta Pak Bupati harusnya dia hadir untuk membela stafnya yang ditempatkan di sana yang diancam oleh aparat penegak hukum. Itu pun beliau selaku bupati juga tidak merespon. Nah, kalau di pemiliknya ini, yang pertama ada rasa kekecewaan mereka karena sapi mereka dipindahkan ke tempat yang pada saat itu mereka juga belum tahu. Nah, itu tidak ada penyampaian sama sekali, tidak ada penyampaian, sehingga pada saat itu mereka meminta supaya sebagai perwakilan masyarakat, ya kami harus bersuara untuk persoalan mereka ini. Sehingga dengan rasa kepedulian kita, ya, apalagi sebagai anggota DPR, bukan kita bicara soal anggota DPR dari dapil mana, tapi sebagai anggota DPR kabupaten pada saat itu kita menyuarakan persoalan ini dan kita meneruskan ini, melanjutkan ini ke pemerintah. Abang, terkait permasalahan ini, apabila kedepannya tidak ada titik temu, tindakan apa yang akan diambil? Ya, berkaitan dengan langkah hukum, karena ini sudah berkaitan dengan langkah hukum. Nah, karena di awalnya kemarin memang sempat ada laporan pencurian dari kuasa hukum kita, tetapi kasus itu sampai saat ini tidak jalan, karena menurut yang kita tahu dari kuasa hukum kita, bahwa tidak memenuhi dua alat bukti, tidak terpenuhi di situ, sehingga Polres Ende juga diam begitu saja. Nah, kemarin juga sempat saya secara pribadi berdiskusi dengan kuasa hukum untuk melaporkan ini secara perdata berkaitan dengan kerugian, apalagi sapi ini 14 ekor semua sudah mati semua. Sapi itu sudah mati. Nah, dari diskusi kita dengan kuasa hukum bahwa di situ memang karena sapinya sudah mati semua, maka di situ ada kerugian. Mantap. Sapi itu mati dibunuh atau mati kena penyakit? Kita tidak tahu mati itu entah dibunuh ataupun penyakit, tetapi hari ini kondisi fisik realnya, barang buktinya itu sudah tidak berada. Karena pada saat itu sapi kita, para pedagang daging sapi ini, waktu kita mengecek ke lokasinya pada saat itu di Jalan Flores, dengan kuasa hukum juga, dengan anggota fraksi Demokrat, kami bertiga dengan kuasa hukum, dan kita koordinasi ini ke pihak kepolisian untuk mendampingi kami untuk mengecek kondisi sapi ini. Nah, pada saat itu ada juga anggota yang mendampingi kami untuk mengecek sapi. Dengan pada saat itu kondisi sapi juga ya sangat memprihatinkan. Karena sapi dari awalnya gemuk, terus makannya seperti apa, akhirnya sapinya kurus dan ada beberapa ekor yang memang sudah mati sapinya. Dan terakhir itu sapi di tahun 2022 itu sapi sudah tidak ada semua, sudah mati semua. Sapi sudah mati semua. Nah, sehingga dalam diskusi kita dengan kuasa hukum yang kita
pakai, minta tolong untuk membantu para pedagang daging sapi ini. Bapak cobalah hitung kerugian, ya, kerugian sehingga kita naikkan ini di gugatan perdata kita untuk menuntut ganti rugi. Ini kan berkaitan dengan pemerintah, yaitu Bupati nih yang terlibat langsung. Bupati juga berperan dalam masalah ini. Harapan Bapak sebagai anggota Dewan seperti apa terhadap Bupati ini? Kalau sebagai anggota DPR ya kita berharap bahwa di situ ada ruang, ya, ada ruang mediasi yang mungkin Pak Bupati sendiri juga harusnya bertemu dengan pemilik sapi ini, ya. Apalagi ya budaya kita Indelio ini kan kekeluargaan itu sangat kental, ya. Sehingga kita mengharapkan bahwa persoalan sapi ini untuk segera diselesaikan. Dan bahwa ada kekecewaan dari para pedagang daging sapi ini mungkin selama ini karena mungkin tidak ada komunikasi, ya, baik dari Pak Bupati sendiri, ya di situ pasti ada kekecewaan mereka. Tetapi bahwa kita selaku Bupati, selaku pemimpin, ya, di Kabupaten Ende, ya kita juga harus bisa berjiwa besar untuk mengakui bahwa mungkin di situ ada kekeliruan kita. Kenapa saya mengatakan bahwa di situ kita harus mengakui? Karena rumah potong hewan yang ada di Nanganesa itu milik pemerintah daerah. Maka Pak Bupati juga harus ikut bertanggung jawab untuk menyikapi persoalan sapi ini. Ini momen yang sangat baik untuk diketahui oleh publik, khususnya masyarakat di Kabupaten ini terkait permasalahan ini. Mungkin ada hal yang hendak disampaikan oleh Abang Bento pada saat ini. Silakan. Jadi untuk saat ini dalam waktu dekat kita akan minta kuasa hukum yang kita pakai itu untuk supaya sesegera mungkin untuk masukkan gugatan perdata ke pengadilan, sehingga putusan seperti apa biar para pedagang daging sapi ini juga merasa puas kalaupun dalam putusan pengadilan itu mereka dianggap bersalah seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati bahwa mereka melakukan pelanggaran hukum tadi, sehingga itu dibuktikan di pengadilan. Apakah ini karena kekeliruan kita ataukah para pedagang daging sapi? Ya harapan kita janganlah karena kita sebagai bupati ataupun siapapun pejabat di Kabupaten Ende, ya, jangan kita merasa bahwa dengan hari ini kita berkuasa, bahwa menganggap hak-hak masyarakat ini kita bisa rampas semaunya kita, seenaknya kita dengan menggunakan tangan aparat ini. Ini yang kita tidak pingin. Ya, kita berharap bahwa harusnya pemerintah daerah Kabupaten Ende ini mensupport, ya, usaha-usaha kecil masyarakat ini. Harusnya mendukung usaha-usaha seperti ini. Karena apa? Kenapa? Pertanyaan kita sederhana, ya. Kenapa mereka jadi pedagang daging? Ya, harusnya kan kita pemerintah sadari itu. Kenapa mereka menjadi pedagang? Ya. Karena ini adalah usaha mereka satu-satunya, ya, usaha satu-satunya yang harusnya disupport dan didukung oleh pemerintah daerah. Jadi mungkin dalam waktu dekat, ya, kita minta kuasa hukum yang kita pakai untuk supaya lakukan gugatan perdata, sehingga biar keputusan ini jelas dan para pedagang daging sapi juga bisa merasa puas soal keputusan menang atau kalah. Ya biar kita tunggu di pengadilan nanti. Mungkin kalau saya secara pribadi itu. Ya. Terima kasih Abang Bento kebersamaan kita pada malam ini. Semoga dapat bermanfaat bagi semua, terlebih masyarakat di Kabupaten Ende, khususnya bagi pedagang sapi yang mengalami masalah. Saya juga menyampaikan terima kasih banyak sehingga persoalan ini ya mudah-mudahan bisa dipublikasikan supaya masyarakat kita Kabupaten Ende juga bisa mendapatkan kepastian hukum, apalagi khususnya kepada para pedagang daging sapi ini. Mungkin itu saja, terima kasih untuk Bapak yang sudah ikut peduli dengan persoalan kami di Kabupaten Ende. Mungkin itu saja, terima kasih.